Kita akan update informasi ini bersama juru bicara KPU NTT, Dr. Andes Yosafat Qoly MSI, di ujung telepon bersama RRI pagi hari ini. Bapak Yos, selamat pagi. Ya, selamat pagi, Bu. Oke, Bapak Yos, ini dari data yang terhimpun begitu ya. Ini ada 6 daerah begitu ya yang ada di NTT ini belum menerima begitu logistik tahap pertama untuk pemilu 2024. Nah, ini boleh diinformasikan daerah-daerah mana saja kah ini, Bapak? Saya sebut yang sudah ya, jadi benar sekali seperti yang disampaikan bahwa KPU secara bertahap akan bekerja sama dengan pihak penyedia melakukan pengadaan. Jadi posisi sampai dengan update tanggal 1 November itu sebagaimana disampaikan masih ada beberapa kabupaten yang belum menerima untuk tahap yang pertama. Tapi yang kotak yang harusnya lebih cepat itu kotak suara, kemudian bilik suara. Memang luasnya wilayah Nusa Tenggara Timur, kemudian ada prioritas-prioritas di seluruh Indonesia. Maka tentu sebagian kabupaten itu yang belum. Yang sudah saya sebut ya, itu Kota Kupang, Kabupaten Kupang Timur Tengah Selatan, KPU Kabupaten Timur Tengah Utara, Belu, Malaka, Rotendao, Lembata, Sika, Ende, Nagekeo, Ngada, Manggarai, dan Manggarai Barat. Kemudian ditambah lagi dengan Flores Timur. Nah, yang seperti Alor, kemudian Saburai Jua, dan mana lagi ya, sepertinya Rotendao ya. Itu memang belum. Yang dimaksud dengan data-data yang belum masuk itu seperti kotak suara dan bilik suara. Kemudian yang pada tahap pertama itu seharusnya kotak suara, bilik suara, kemudian tinta, segel dan kabel tis pengaman kotak suara. Itu yang harusnya sudah masuk pada tahap yang pertama. Tetapi tentu seperti yang diupdate oleh RRI ND, memang yang sudah dilaporkan itu baru pada kotak suara dan juga bilik suara. Ya, itu yang itu. Kemudian sebagiannya itu sudah terima, misalnya tinta dan segel sudah mulai jadi memang secara bertahap. Baik Bapak, ini tadi untuk wilayah Flores sendiri sebagian besar ini sudah didistribusikan begitu ya. Hanya Manggarai Timur ini yang kayaknya belum Bapak ya, karena tadi tidak disebutkan begitu. Bapak, ini sebenarnya apa yang menjadi kendala sehingga daerah-daerah 6 kabupaten yang ada di NTT begitu ya, ini belum sampai begitu ya pendistribusian tahap 1 baik itu bilik suara maupun surat suaranya ini Bapak? Memang kalau kita lihat dari mekanismenya itu prosesnya itu dilakukan secara e-katalog. Jadi semuanya dilakukan oleh KPU RI, kemudian belanja itu silakan diklik oleh teman-teman penyedia, dan rata-rata yang pemenang apakah di rata-rata di zona yang di Jakarta, kemudian Surabaya dan juga Jawa Timur. Nah, yang pemenang ini tentu dia tidak hanya urus untuk Nusa Tenggara Timur. Nah, ada juga beberapa daerah, meskipun kami sudah memberikan catatan bahwa Nusa Tenggara Timur itu wilayahnya sangat, atau karakteristik wilayahnya itu sangat beragam, kemudian dia tidak satu daratan, sehingga perlu ada prioritas. Nah, ini saya lihat mereka sudah lakukan, misalnya sebagian besar 16 kabupaten yang sudah terima sebagian logistik itu juga
nampak betul bahwa keberpihakan untuk pengadaan logistik itu cukup baik untuk Nusa Tenggara Timur. Oke. Betul. Dan total ini paling banyak kotak suara dan bilik suara begitu Bapak ya yang sudah diterima Betul. begitu untuk 16 kabupaten kota yang tadi sudah disebutkan. Nah, ini totalnya berapa Ya. banyak ini Bapak bilik suara dan juga kotak suara yang sudah didistribusikan untuk NTT Bapak? Ini juga beragam ya. Nanti misalnya kita lihat di kabupaten, saya sebut Ende ya, misalnya Ende, mana Ende? Data dari Kabupaten Ende, sahabat ini balari dia punya datanya. Oke. Kabupaten Ende, mana Ende? Ende, kotak suaranya itu sampai sekarang belum diterima. Distribusikan. Yang sudah itu adalah bilik suara. Bilik Dan suara. jumlah yang bilik suara, jumlah yang dibutuhkan itu ada 3.932 dan yang sudah terima itu 3.940. Berarti ada Artinya kelebihan ada begitu ya? selisih, ada kelebihan. Demikian juga dengan tinta. Tinta juga sudah tiba di Ende, Oke. 1.966 yang dibutuhkan dan yang diterima itu sama 1.966. Jadi memang beragam jumlahnya itu sesuai dengan kebutuhan. Oke. Kalau kita lihat di tetangganya di Kabupaten Sika, itu bilik suara jumlah yang dibutuhkan itu 4.020, itu juga sudah diterima kemarin, tanggal 24 ya, Oke. Oktober. Aha. Oke, ya. Baik Bapak, dari contoh data tadi yang sudah Bapak sebutkan ya, 2 daerah begitu ya, Ende dan juga Sika. Nah, ini baru-baru juga kami sempat update untuk data yang ada di Kabupaten Sika, di mana itu mereka mengalami 11 kekurangan kotak suara. Betul. Sementara di Ende ini justru mengalami kelebihan begitu ya. Nah, ini apakah pengaduan-pengaduan seperti ini sudah disampaikan begitu berjenjang sampai dengan KPU NTT begitu Bapak? Atau prosedurnya seperti jadi, apa nanti ini? kami tetap memantau dan yang kita pantau itu melalui aplikasi. Jadi aplikasi Silog itu sistem informasi logistik itu dipantau oleh admin di KPU provinsi untuk seluruh NTT. Oh iya. Jadi ini dia terhubung dengan penyedia, kemudian juga penerima. Di sana kalau dia sudah kirim, berarti kita sudah ketahui bahwa prosesnya itu sedang berjalan. Kemudian kalau sudah tiba, ada berapa yang diterima dan harus sudah diketahui berapa kekurangannya. Nah, dengan mekanisme ini kita lebih cepat untuk mengantisipasi bagaimana memenuhi kekurangan. Dan laporan kita itu mobile ya, cepat, sedemikian cepatnya. Sehingga teman-teman yang di penyedia maupun penerima itu tetap memantau, oh ya kami sudah kirim sekian, tetapi ternyata di sini wilayahnya nanti kurang. Maka kekurangan itu akan segera dikirim, seperti itu. Oke. Dan apakah ada batasan waktu begitu Bapak untuk pendistribusian logistik di tahap pertama? Ini kan banyak sekali yang belum didistribusikan ya, adanya kekurangan dan adanya kelebihan, juga beberapa persoalan ataupun kerusakan mungkin ya. Nah, ini batasan untuk logistik tahap 1 sampai dengan kapan ini diberikan waktu begitu oleh KPU kepada pihak ketiga begitu? Minimal H-3 ya, jadi dokumen H-3. Jadi pendistribusian yang paling terakhir sudah. Jadi itu sudah harus tiba di lokasi TPS masing-masing. Nah, sehingga teman-teman yang pendistribusiannya dan juga penerimaannya itu dia harus ada jeda waktu untuk melakukan sortir. Contoh sekarang itu hampir semua kabupaten kota sedang sibuk-sibuknya untuk melakukan sortir terhadap dokumen, kemudian barang-barang yang sudah mereka terima, misalnya bilik suara, tinta dan segala macam sudah harus dilakukan pengepakannya.
Jadi setiap TPS jumlah bilik suaranya itu ada 4, maka mereka harus memisahkan setiap TPS dengan jumlah 4. Nah kalau jumlahnya itu sudah dihitung, tentu sudah diketahui. Dia akan mendistribusikan wilayah yang paling jauh. Strateginya sedangkan kekurangan yang misalnya ada 4 bilik suara atau tinta dan segala macam, itu dialokasikan di wilayah yang dapat dijangkau beberapa jam atau di dalam kota dan seterusnya. Jadi memang kita juga punya strategi bagaimana dari jauh-jauh hari sudah mempunyai peta logistik. Wilayah mana yang harus membutuhkan waktu beberapa hari, kemudian mana yang lebih cepat waktunya. Nah, sehingga ketika kita lakukan pendistribusian, itu tidak mengalami masalah yang sangat serius. Misalnya Saburai Jua. Nah, Saburai Jua ada satu pulau, yaitu Pulau Raijua ya. Maka dikhawatirkan pada hari pemungutan suara itu tidak ada lagi komunikasi, harus menggunakan kapal laut, maka itu yang menjadi prioritas. Seperti caranya seperti itu, kira-kira begitu. Oke, baik. Sebenarnya ada berapa tahapan begitu untuk pendistribusian logistik ke beberapa daerah dan juga kabupaten ya di NTT, bahkan di seluruh Indonesia begitu, Bapak? Kami mencoba untuk membagi dalam beberapa tahap. Tahap pertama itu dokumen-dokumen yang perlengkapan pemungutan suara, seperti kotak suara, surat suara, tinta, bilik pemungutan suara, segel, alat pencoblosan, dan juga alat lainnya. Sedangkan dukungan perlengkapan lainnya yang menjadi jenis yang kedua, itu menjadi tahap berikutnya. Tetapi jarak antara satu tahap dengan tahap lain itu hanya membatasi tentang metode kita untuk bisa memisahkan urgensi dari logistik. Misalnya kotak suara dan bilik suara itu kalau kita tidak dapat itu barang, maka tentu menjadi persoalan sangat serius. Sedangkan dukungan perlengkapan lainnya, misalnya sampul kertas, tanda pengenal, karet pengikat, lem perekat, ini kan adanya dan tersedia itu di wilayah masing-masing, dan kita bisa pengadaannya bisa jika dalam suasana tertentu, maka itu bisa dilakukan di lokasi masing-masing. Dan yang terakhir tentang perlengkapan lainnya, misalnya salinan DPT, salinan daftar pemilih tambahan, daftar pemilih, itu logistik-logistik lain yang juga menjadi prioritas. Semuanya menjadi prioritas, tetapi tahapan pengadaan itu saja yang membedakan kita ini yang urgent oleh pengadaan oleh KPU, pengadaan oleh KPU provinsi, dan juga pengadaan oleh KPU kabupaten kota masing-masing. Yaitu misalnya sekarang kita butuh surat suara ini. Surat suara itu akan segera dicetak, segera besok kami lakukan penetapan DCT, daftar calon tetap. Yaitu tanggal 3 November. Nah, di tanggal 3 November habis, kemarin itu kita sudah approval. Jadi penandatanganan dummy surat suara, kemudian dengan spesimennya. Jadi yang akan dibawa ke Jakarta untuk segera dilakukan pencetakan. Nah, barang ini kan belum dicetak ini. Tetapi itu menjadi prioritas ketika proses pengadaannya itu dilakukan. Oke. Baik, Bapak. Untuk tahap 1 ini kan sedang berjalan begitu ya, dan sudah sebagian besar kabupaten dan juga kota yang sudah menerima ya logistik tersebut. Nah, ini kemudian bisa diperkirakan ini kapan kemudian logistik-logistik yang sudah diterima ini kemudian didistribusikan ke desa-desa begitu? Ya.
Jadi minimal Hamin 1 minggu sebelum hari pemungutan suara, itu kita sudah ready semua perlengkapan. Baik itu kotak, bilik, kemudian tinta, segel, lalu yang paling penting surat suara, itu sudah harus Hamin 7 itu kita sudah siapkan untuk didistribusikan. Kemudian di Hamin 3, Hamin 3 itu mau atau tidak mau, itu semua dokumen harus sudah diturunkan ke TPS masing-masing. Nah, sebagaimana pengalaman selama ini, Hamin 3 itu KPU sudah melakukan distribusi ke desa-desa. Kemudian ke desa-desa. Lalu Hamin 1 atau Hamin 2 itu sudah ada di TPS masing-masing. Nah, ini tentang keamanan logistik, pengamanannya itu juga menjadi bagian yang sangat penting untuk dilakukan, sehingga kita tidak bisa cepat-cepat harus Hamin 7 atau apa, karena ini bagaimana keamanan di desa, keamanan di desa, kemudian bagaimana PPK dan PPS itu juga harus mengerjakan hal-hal lain, sehingga semakin lama dia di desa itu semakin rumit untuk dilakukan pengamanan. Sehingga ada yang Hamin 3, ada yang Hamin 2, tapi ada juga yang Hamin 1 baru diturunkan. Tergantung dengan kondisi begitu ya Bapak ya? Iya, betul sekali. Oke, baik Bapak. Apakah ada kendala begitu ya dalam proses pendistribusian logistik pemilu 2024 ini ya? Dan kemudian upaya apa saja yang sudah dilakukan? Pengalaman sebelumnya di tahun 2019 itu kendala gagal cetak surat suara pernah kita alami tahun 2019. Dan kendala itu membuat kami rumit untuk bagaimana kami bisa menata pendistribusiannya, apalagi kalau logistik yang sangat penting, urgent. Nah, sehingga pada tahun 2019, pada pemilu 2019 itu kami terpaksa bekerja sama dengan para pihak untuk pengadaannya. Jadi contoh misalnya ketika gagal cetak di Makassar, kemudian dialihkan ke Jakarta, lalu pendistribusiannya itu sudah tidak bisa lagi dilakukan secara tepat oleh penyedia. Karena itu kami bekerja sama dengan TNI Angkatan Udara, ada juga harus disewa Garuda dan segala macam untuk pengadaan di seluruh Nusa Tenggara Timur waktu itu. Waktu itu 800-an ribu lembar surat suara yang ada di Halim Perdana Kusuma, dan saya alami sendiri karena saya yang pelaku untuk melakukan komunikasi dan berkoordinasi begitu ya. Koordinasi dengan gubernur, kemudian para jenderal dan seterusnya, sehingga ada 2 kapal pesawat yang harus diturunkan ke Kupang, lalu Maumere dan juga ke Labuan Bajo. Oke, jadi ini sangat jelas ya tanggung jawab kita bersama begitu ya untuk menyukseskan pemilihan umum 2024 nanti. Oke, baik. Benar. Bapak Yos, terima kasih untuk waktunya bersama RRI. Salam hangat ke Kupang. Baik. Selamat beraktivitas. Selamat pagi. Terima kasih. Selamat pagi. Ya. Ini Florata pagi ini.